manfaat medisnya banyak sekali gitu ya dokter betul. ya. Berarti kalau tidak disunat lebih beresiko terkena penyakit, betul ya dokter ya? Betul, ada Betul, beberapa ya? resiko terkena penyakit, betul. Berarti ya memang alangkah baiknya segera begitu ya bagi orang tua mungkin yang sekarang mungkin masih berpikir begitu ya dokter ya untuk segera gitu konsultasikan kesehatannya khususnya ya pada putranya untuk bisa melakukan tindakan sunat begitu ya. Tentunya nanti ini akan aman dari resiko jangka panjang dari penyakit itu ya dokter. Nah dokter, untuk saya pernah dengar dokter ada beberapa masyarakat gitu bilang kalau ketika sudah disunat itu kok cepet tinggi ya anaknya. Nah ini secara itu betul nggak sih dok? Karena biasanya ini kok anaknya kurang tinggi, yuk sunat aja, tapi benar ternyata tinggi itu apa? Memang ada kaitannya dokter? Berarti memang jadi sebenarnya yang menyebabkan pertumbuhan ya, pertumbuhan itu adalah status gizi ya, status gizi, status nutrisi dari pasien tersebut ya. Yang paling sering adalah itu infeksi yang tersembunyi sebenarnya. Jadi misalnya anak itu ya, kalau dia belum sunat, terutama dengan fimosis misalnya, itu sebenarnya dia sudah menderita infeksi laten pada saluran kencingnya ya. Tapi tidak terdeteksi karena tidak full blown, nggak ada demam, nggak ada apa, tanpa keluhan lah istilahnya gitu ya. Cuman biasanya nafsu makan anak itu pasti akan sulit. Ya, itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa ini biasanya terjadi infeksi saluran kemih berulang ya, karena fimosis itu tadi ya. Begitu kita hilangkan penyebabnya fimosisnya dalam hal ini atau kita sunat lah ya, sehingga kemungkinan infeksinya menjadi menurun ya, atau angka infeksi rate-nya itu menurun sehingga anak itu jadi lebih doyan makan ya. Nah, jadi bukan secara langsung berhubungan bahwa sunat itu pasti akan nanti menjadi tinggi gitu, enggak. Tapi biasanya karena ada infeksi yang bisa kita jaga, kita atasi dengan sunat pada anak-anak, sehingga akan memperbaiki status nutrisi, status gizinya. Jadi dia lebih lahap makan, lebih lahap untuk aktivitasnya tidak terganggu segala macam, sehingga pertumbuhannya jadi lebih cepat. Gitu. Berarti intinya adalah status gizi gitu ya dokter ya. Status gizi yang utama. Status nutrisi, status gizi. Untuk bisa membantu pertumbuhan gitu ya dokter ya. Nah dokter, kalau itu tadi pada anak-anak. Nah kalau sekarang pada pria dewasa dokter, benarkah bahwa setelah sunat ini akan mempengaruhi fungsi reproduksi setelah dewasa? Sebenarnya kalau misalnya yang dibilang itu adalah fungsi gitu ya, apakah akan mempengaruhi fungsi? Tidak ya, jadi mau disunat mau tidak disunat itu fungsi ya, jadi seorang pria itu tidak akan terpengaruh ya. Jadi karena yang kita hilangkan memang adalah bagian kulit yang sebenarnya tidak berfungsi, tidak punya fungsi secara pada orang dewasa itu. Jadi kalau misalnya ada yang mitos bilang bahwa kalau misalnya disunat itu bagian sensitifnya dihilangkan sehingga dia lebih sulit ereksi misalnya, atau malah lebih cepat ejakulasi, itu hanya mitos ya. Karena yang kita hilangkan itu sama dengan kulit yang ada di di belakangnya itu yang notabene tidak berfungsi apapun ya, kecuali kalau misalnya pada saat kita melakukan tindakan sunat itu ada komplikasi gitu ya. Komplikasi misalnya perlukaan atau pemotongan dari kepala, itu akan mempengaruhi jelas itu. Kalau itu mempengaruhi baik itu fungsi seksual maupun fungsi reproduksi. Tapi secara umum kalau sunat itu dilakukan dengan baik dan benar ya, tidak akan mempengaruhi fungsi reproduksi dari seorang pria yang dewasa. Gitu. Nah dok, kalau sekarang kita lihat metode sunat ini kan banyak begitu ya dokter ya. Kadang orang tua juga masih bingung untuk memilih yang mana metode ini. Nah mungkin kalau di masa dulu ada metode konvensional. Nah mungkin dokter bisa jelaskan dulu yang konvensional ini yang seperti apa sih dok, sebelum beralih ke yang sekarang yang lebih modern gitu dokter. Jadi metode ya. Jadi kalau bisa kita bilang metode itu sekarang ini memang ada beberapa. Pada dasarnya adalah kita harus memotong dan menghilangkan prepusium atau kulit yang ada di kepala dari ya. Yang pertama metode tradisional atau konvensional. Jadi kita ya memotongnya dengan menggunakan gunting kan gitu ya. Jadi kita tarik kulitnya, kemudian kita potong ya, kemudian kita jahit ya. Kita jahit. Itu yang paling tradisional yang sampai sekarang pun masih kita gunakan, terutama di rumah sakit yang non spesialis sunat gitu ya. Masih pakai yang konvensional. Betul. Jadi terutama di masalah itu ya, seperti rumah sakit umum atau rumah sakit yang memang tidak khusus untuk sunat pasti tidak akan menyediakan alat-alat khusus untuk sunat. Jadi kita tetap menggunakan metode yang konvensional atau tradisional. Jadi kita tarik kulitnya, kemudian kita potong, kita jahit ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya
orang bilang itu dengan laser gitu ya. Tapi sebenarnya kita perlu luruskan bahwa laser di sini itu bukan true laser yang kita bisa gunakan untuk operasi. Jadi sebenarnya dia itu seperti solder gitu ya. Jadi mekanismenya sama persis dengan yang tradisional. Kemarin yang tradisional kita memotong kulit itu dengan menggunakan gunting. Tapi kalau yang laser atau yang dibilang laser itu kita memotong dengan besi panas istilahnya gitu ya. Besi panas yang membara kayak solder gitu sehingga dibilang itu seperti laser. Tapi prinsipnya sama. Setelah itu dipotong, kemudian kita harus menjahit. Cuman yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita menggunakan solder tadi, pemanas besi yang dipanaskan itu komplikasi luka bakar itu akan terjadi. Nah, sehingga secara estetika, secara kosmetik perawatannya akan jauh lebih sulit kalau kita menggunakan laser yang tanda dalam kutip laseran itu daripada yang konvensional. Lebih baik kita menggunakan metode yang konvensional daripada kita menggunakan laser yang sebenarnya adalah besi panas yang digunakan untuk memotong dari kulit dari kemudian yang terakhir adalah yang metode clamp. Saat ini tuh yang lagi populer di rumah sunat biasanya ya. Jadi kita akan kulit itu akan dijepitkan ke suatu alat ya. Nah, alat ini akan ditinggalkan selama kurang lebih 3 sampai 5 hari. Berharap bahwa setelah alat ini dijepitkan dia akan nyambung sendiri. Itu ada beberapa kelebihannya otomatis dan dia tidak perlu dijahit ya, tidak perlu seperti sunat konvensional, tidak perlu dipotong apa segala macam, karena dia akan menghilang sendiri. Cuman kelemahannya dia harus membawa alat itu selama 3 sampai 5 hari. Jadi alatnya itu ditinggalkan. Jadi dijepitkan kemudian ditinggalkan selama 3 sampai 5 hari. Setelah itu nanti dia akan hilang sendiri, kulitnya itu kemudian akan tertempel sendiri, terjahit sendiri gitu. Ya, itu Dok. membedakan. Nah, Dok, dari beberapa metode ini untuk biaya yang lebih mahal yang mana, dokter? Lebih mahal jelas pakai yang. Jadi kita kalau misalnya kita semua kan sunat itu ada yang menggunakan anestesi lokal ya. Anestesi itu bius lokal. Bius lokal itu artinya tidak perlu menggunakan obat tidur, tidak perlu menggunakan observasi dengan menggunakan alat-alat yang canggih gitu ya. Kalau misalnya sama-sama dengan menggunakan bius lokal, yang paling mahal jelas yang menggunakan teknologi clamp ya, smart clamp atau ring clamp atau yang sebagainya itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang bius apa segala macam karena penambahannya di biusnya itu sendiri, maka ya bisa jadi yang konvensional pun akan terlihat lebih mahal daripada yang clamping gitu ya. Karena biasanya balik lagi kalau kita mengedukasi keluarga pasien, kalau mau kita sunat di rumah sakit, otomatis kita nggak bisa dengan metode yang clamp seperti itu karena memang rumah sakit tidak menyediakan, maka dia harus masuk ke kamar operasi gitu ya. Nah, kamar operasi itu belum tentu semua anak itu dia akan bisa beradaptasi kan gitu ya. Kadang malah takut, belum dilakukan tindakan sudah takut sendiri ya. Jadi nggak bisa, harus dibius dengan pembiusan secara umum, artinya ditidurkan segala macam. Itu akan menambah kos sebenarnya. Itu yang membedakan kalau misalnya kita sunat di rumah sunat. Kalau di rumah sunat otomatis settingan ruangannya sudah berbeda, sudah banyak mainan, sudah banyak ini, jadi jadi anak-anak itu jadi lebih suka gitu ya, lebih ini jadinya dia dengan bius lokal pun tidak ada masalah gitu. Jadi berbeda settingannya sehingga kalau dikerjakan di rumah sakit dengan pembiusan dengan yang lainnya itu jatuhnya lebih mahal di situ. Tapi kalau dengan bius lokal semuanya yang paling mahal jelas yang menggunakan clamping itu.